Al-hikmatu tsaminah, hikmah Athaillah As-Sakandari yang ke-8. Idza fataha laka wijhatun min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka. Alam ta'lam anna al-ta'arrufa huwa muriduhu 'alayka wal a'malu anta muhdiha ilayhi wa aina ma tahdihi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alayka. Hikmah Athaillah Sakandari yang ke-8 bunyinya, jika suatu ketika Allah Ta'ala membukakan bagimu satu pintu dari sekian banyak pintu yang biasanya pintu mendekat kepada Allah atau menganggap lewat jalan yang lain pada biasanya. Orang tiba-tiba dapat musibah, dapat kesusahan, kesulitan hidup, tiba-tiba inya seketika meninggalkan semua pekerjaan buruk. Itu kan salah satu dari sekian banyak pintu jalan yang Allah Ta'ala bukakan bagi hamba-hambanya yang lain pada biasanya. Yang banyak orang misalnya dari karena ini beribadah, menuntut ilmu, berzikir, bertafakur, lalu tiba-tiba mengenal Allah atau dapat jalan hidayah, itu banyak itu malah. Tapi ada juga orang kadang lain pada biasanya. Maka jar Ibn Athaillah itu salah satu bentuk Allah mengajak engkau ta'aruf, mengenalkan dirinya, zatnya kepada engkau. Maka jika memang seperti itu, janganlah kamu heran, janganlah kamu peduli jika sebelumnya kamu sedikit punya amal saleh. Umpama kurang tiba-tiba dapat hidayah, bertobat, hampir mengerjakan maksiat, hampir mengerjakan dunia gelapnya, tiba-tiba terpikir, masa ini tanda bahwa Allah hendak memberi aku hidayah, padahal aku sebelum hari ini banyak dosa, kada pernah sembahyang, kada pernah berzikir, kada pernah tauhid, kada pernah bertaubat, masa ini jalan aku mendapat hidayah, padahal sebelumnya kada yang menyebabkan aku dapat hidayah. Nah ini kan biasanya menjadi was-was. Akhirnya orang yang dibukakan pintu yang kayak ini teruji apakah inya menerima pintu taubat Allah Ta'ala ini atau inya terus meneruskan doyan maksiat yang dahulu. Karena inya menganggap ini aku pada dahulu banyak sembahyang, ada bisa sembahyang, ada bisa mengaji, ada bisa apa. Masa ini jalan pintu taubat? Maka dari Ibn Athaillah memadani, janganlah kamu peduli, janganlah kamu memikirkan kalau amal ibadahmu sedikit. Kira kita jelaskan lebih leluasa sedikit maksudnya. Fa innahu ma fataha lak, karena Allah pada bakal membukakan pintu tersebut, pintu mengenalkan zatnya kepada engkau, melainkan Allah memang hendak mengenalkan kita, hendak membukakan jalan bagi ikan supaya ikan makin dekat lawan sini dengan cara mengenal sini.
Dan itu bisa jadi lebih baik daripada orang yang 20 tahun punya ibadah. Karena orang yang 20 tahun ibadah itu kita yang memberi ibadah ini zahirnya nih, kita yang beribadah kepada Allah itu berian kita kalau dan sini. Tapi kalau kadang-kadang jalan-jalan pintu-pintu yang pada dikira pada diduga itu Allah yang mengantarakan ke kita. Maka dari sini maka jauh lebih afdal, lebih baik berian Allah kepada kita daripada berian kita kepada sini, yaitu amal ibadah yang umumnya ulama gawe. Tapi ini pasti orang bingung, ada masalah paham mereka apa ibadah, ada masalah paham itu kalau saya beribadah harus supaya kau sangat ada kerugian yang telah kawan kampung bisa kira Tuhan menarik aku supaya bertobat, supaya aku dapat hidayah bisa. Nah, itu salah Pak. Jadi ini dulu supaya kita paham. Di dalam Quran dijelaskan bahwa jalan menuju kepada Allah itu dua. Entah manusianya yang mendekatkan diri kepada Allah, ada juga jalan yang kedua, Allah yang mendatangi, menarik manusia ini mendatangi sini. Ayat Quran menyebutkan Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tuhan bisa menarik, menjadab. Ya, jadi timbul ada bahasa majzub. Majzub itu orang yang zahirnya lebih banyak amal, malah banyak kelakuan yang terbaik. Tiba-tiba mengurung diri di rumah, tiba-tiba nangis semalaman, beribadah siang seharian, tiba-tiba ya. Nah, orang majzub ini kada boleh dituruti, kada boleh diikuti, apalagi dijadikan guru. Kalau kita mendengar dari situ dari wali majzub, hancap, mau tiket langsung dari pesawat, naik hilang, maka guru. Orang majzub kada boleh dijadikan ikutan karena itu keadaan yang lain pada orang lain. Apalagi ketika majzub ini ada perilaku yang menyalahi syariat, begini ayat haram kita menjadikan sini guru. Karena ini itu ada visi urusan seorang rezekinya. Yang Nabi dan Rasul itu boleh pembawaan orang banyak, diutus untuk membawa orang banyak. Tapi kalau Nabi hanya bukan Rasul, ini visi syariat seorang. Kadang mengatakan mulut orang wali majzub itu ada visi syariat seorang, kadang intinya jangan dituruti, dijadikan guru. Dan terus kumpul salik lebih afdal daripada majzub. Salik itu orang yang normal, mengaji, mendalami ilmu syariat, menguasai atau apa, lalu jadi guru, lalu jadi pembuka, pembimbing, apalagi sampai jadi mursyid, lalu jadi murabbi. Kada sembarangan perkataan itu. Jangan tiba-tiba orang pindah nanti kalau ke jalan di pasar atau di majelis tanpa baju dirancang dijadikan guru, apalagi dijadikan dalil simpel kayak itu jangan ini. Tapi kembali ke ayat tadi, ini sebetulnya sudah membahas orang majzub saja, orang ahli maksiat biasa, orang jauh dari kewajiban agama, tiba-tiba tanpa lewat jalan sembahyang, baca Quran, wirid tiap hari, tiba-tiba orang ini menjadi ahli ibadah, ahli penuntut ilmu, tiba-tiba jadi, bahkan bisa jadi zahirnya kayak orang wali yang sudah lawas ke ibadah. Banyak di dalam sejarah. Di zaman Nabi banyak orang Arabi, badui, nantinya tiba-tiba apa?
keras, orang Badui, orang padang pasir keras, kalau dipendeli di pengeluarannya pedang. Tapi melihat Rasulullah seketika ada juga sekali kurang Badui langsung bertaubat masuk Islam atau langsung tiba-tiba. Sesudah zaman Rasulullah banyak orang tabi'in. Di antaranya nanti akan gambar namanya Al-Fudail bin Iyad, dulu tukang begal, tukang palak, preman jalan, tukang palak. Ada rombongan di Abdullah bin Mubarak, kalau ahli warna penyanyi, warna hiburan, warna malam, mabuk-mabukan. Malik bin Dinar, ya juga dulu Tuhan nang polisi nang tapi cuma saya orang tiba-tiba semuanya tiga-tiganya dan tak banyak lagi yang menjadi wali Allah Taala bertobat, tiba-tiba menuntut ilmu dan menuntut ilmu cepat butuh dapat guru nang memberi butuh, tiba-tiba alim sampai jadi pembimbing masyarakat yang banyak, ya Pak. Nah jadi kita terusakan ayat itu. Allah yajtabi menarik, merangkul kepada zat beliau man yasha, Allah kehendaki. Nah itu ingatkan Allah kehendaki. Jadi kita kalau kehendak, kita usah sumpah yang kita bisa ya Tuhan menarik aku jadi majzub wali hukum wali besar kita bisa jamaah. Itu kehendak kita, dan kehendak Tuhan. Man yasha itu kehendak Tuhan, rahasia Tuhan. Kalau kita diselanjurkan Tuhan, kita jelaskan kenapa orang bisa ditarik, kenapa tiba-tiba orang bisa dijadab, dipilih, dirangkul Tuhan. Wa yahdi ilaihi man yunib. Nah itu potongan kedua daripada ayat tadi. Allah bisa memberi hidayat pulang kepada orang yang mendekat. Ya kan? Mendekat. Maka berarti orang wasil sampai atau menempuh suluk kepada Allah itu lewat dua jalan ditarik atau jalan ingat bapak. Itu dulu tahu kita lah. Nah, apa sebab dan apa sifat atau apa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tiba-tiba kadada sejarah yang baik, kadada sejarah bersumpah, beribadah, tiba-tiba ditarik orang. Bahwa itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala itu bersifat adil. Artinya tiap sesuatu di dunia ini, entah kita tahu atau tidak tahu, pokoknya ada sebab. Jadi kalau kita katakan dari Imam Bukhari nih, apa sebabnya orang ditarik? Bisa jadi kita tahu sebabnya apa, bisa jadi Allah Ta'ala yang tahu, kita tidak tahu. Ya kan? Itu masalah sebab, lain masalah sifat. Kita menjelaskan masalah sifat. Contohnya yang kita lihat dan kita dengar, kita baca di dalam sejarah nama-nama yang kita sampai tadi. Itu orang-orang aulia besar, aulia. Makanya ada pepatah, awwaluhum khusus wa akhiruhum khusus. Awalnya penjahat, awalnya nakal, tapi akhir perjalanannya orang khusus, orang khawas. Kenapa orang baca? Jadi sebabnya apa? Itu tadi pasti ada sebab, tapi Allah Ta'ala yang tahu. Bisa juga manusia tahu. Contoh Imam Sari As-Saqati misalnya. Imam Sari As-Saqati itu termasuk orang yang dahulu ahli hiburan, ahli dunia gemerlap. Tiba-tiba berjalan di tengah jalan melihat ada kertas robek bertulis marang Allah Ta'ala. Artinya ada ayat Quran, potongan ayat Quran. Terbuang di tengah jalan, tidak
dalam kantong, ya kan? Dibawanya ke rumah, disimpannya, ya itu aja. Padahal malamnya terguring termimpi dibanderi sosok pada nampak mukanya, seperti mana engkau mensucikan atau memuliakan nama kami, akan kami muliakan nama engkau di dunia. Besoknya tiba-tiba bertaubat menjadi orang khusus, wali besar, Imam Sari as-Sahabi. Oke, kalau percaya di jalan dan kalau tidak ada kertas robek, ada lain itu, ada masalah lain itu. Karena kita membahas itu bisa jadi sebab inya karena memuliakan kertas rabit, walaupun ahli maksiat, pemabuk, ahli zina, melihat ada hati memuliakan sini astagfirullah. Ini banyak modelnya orang nanti itu. Nantinya bertakun apa sebabnya? Pokok di dalam masuk saja. Kasihan di dalam di luar udara. Kadang di dalam mereka masuk aja, masuk mulut kalau menjeruh berdoa itu. Masuk aja kita biasa saja. Masuk ke dalam bisa diisi nanti berapa. Ya. Nah, jadi banyak kita lihat orang model kayak itu. Banyak papuhan kita, kenalan kita orang kayak itu. Aku apa ini? Masa lalunya ahli tampang, ahli akal, ahli maksiat, ahli dosa. Tapi melihat orang mengaji, melihat orang beribadah, hatinya untungnya orang kayak itu, ya. Atau misalnya melihat orang pengajian hatinya menjaga akan parkiran, hatinya kesesuaian, haul terus kumpul, banyak benar preman-preman mengumpat. Itu perilaku yang bisa jadi sebab, tapi ada lagi kita masalah sifat itu berdudi. Itu kan contoh Imam Sari as-Sahabi tadi, ya kan? Contoh kedua Imam Shibli misalnya. Imam Shibli itu yang masa lalunya lain kurang nakal atau apa. Tapi intinya ketika sini meninggal, dimimpi oleh kawan sini, diapain Tuhan yang apa sama, diapain Tuhan, diampuni oleh Allah Taala. Tapi kenapa diampuni? Jadi Imam Shibli ketika dihadapkan dengan Allah Taala di dalam mimpi tadi, Allah Taala nampuni, tahulah ikan kenapa aku ampuni, aku angkat derajatnya, aku beri hidayah yang tinggi, aku beri wilayah. Jadi Imam Shibli mungkin karena aku banyak ibadah malam, dan banyak puasa siang, ada banyak bersedekah, dan lalu Pak, karena apa? Ingatlah ikam wahai Shibli, ya, suatu ketika ikam lagi berjalan, pulik dari pengajian atau pulik ini, pas harinya dingin luar biasa, melihat ada burung halus, ya, kedinginan mencari tempat hangat, akhirnya dia ambil anak burung kemudian masuk akal di dalam baju, ya, untuk menghangatkan aja. Banyak kalau kira-kira yang menolak bisa apa? Jadi pertama, apa sebab orang dijadab yashtabi ilaihi man yashad, ini dijadab, ditarik Allah Ta'ala, padahal inkalla amaluk, amal ibadahnya pada lalu. Sebabnya tadi memang bisa jadi ada beberapa perbuatan amal soleh biasa yang menjadi sebab, tapi pian jangan melihat nan sebab yang tadi. Orang tiba-tiba pada singhanya melihat kertas kafe, orang tiba-tiba melihat burung, ya kan? Yang melihat ke situ. Ada sifat atau ada hal suasana hati yang ada di dalam diri orang-orang itu tiba-tiba
mengulanginya dapat hidayah secara instan, secara ya kan? Jadi itu apa? Kalau kita mau menjawab, kalau kita ditakuni orang dan sihir itu orang banyak ahli maksiat, orang nakal, karena di dalam hatinya ada rasa takutan, merasa kotor, merasa bersalah, merasa rigat, merasa orang lain untung benar beribadah apa kelakuan, ya kan? Rasa nanti itu bisa jadi suatu saat sebab inya menggawi apakah, mendapat cobaan apakah, tiba-tiba itu menjadi sebab inya mendapat hidayah. Jadi itu aja lagi. Jadi Allahu yashtabi ilaihi man yasha. Memang Allah Ta'ala jalan menuju kepada Allah dua tadi ya, manusianya kan paparan dengan amal saleh, menuntut ilmu, zikir, tafakkur, atau orang ahli maksiat tiba-tiba ditarik Tuhan spontan. Seketika ini langsung jalan tol. Padahal dahulunya amal amalnya sedikit. Kalau dicari sebabnya itu tadi lahirnya ada perbuatan namanya gawi. Maka itu deh yang contohkan Abdullah bin Dinar, Imam Abdullah bin Mubarak, Malik bin Dinar, Fudayl bin Iyad. Tapi zahir hakikatnya itu adalah karena ada sifat, ada suasana hati pada ketika hari, ya kan? Suasana hati pada ketika hari, nantinya aja ada ingat Allah Ta'ala ingat. Maka karena itu kenapa ulun jelaskan minggu lalu itu kadang amal soleh kita yang sederhana, yang sepele itu namanya menyalahkan kita. Itu yang menjadi sebab Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah atau pintu syafaat di hari kiamat. Itu amal soleh yang kita menganggap biasa, apalagi manusia baringnya apa, tapi di mata Tuhan. Maka karena itu ya kan Imam Ja'far As-Shadiq misalnya berkata innallaha khabba'a ridhahu fi ta'atih. Tuhan itu menyembunyikan ridhanya di dalam taat-taatnya. Kita tahu ibadah taat itu banyak, Tuhan rahasiakan di mana Tuhan melengkapkan ridhanya. Maka jar Imam Ja'far As-Shadiq berbagi kan Ja'far As-Shadiq, jangan jika meremehkan taat ibadah jika karena kita pada tahu bisa jadi hal ibadah taat yang kecil justru di situ Allah menyimpan ridha. Apalagi dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiatnya. Jangan meremehkan maksiat kecil. Karena meremehkan maksiat yang kecil menjadi dosa besar. Ya kan? Makanya minggu yang lalu contoh kita mengisahkan hadis Nabi tadi. Allah Ta'ala lewat sesuap nasi, seteguk air. Innallaha yuhibbul 'abda an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alaiha. Hanya karena makan sepiring nasi atau sesuap nasi mengucapkan dengan hati dan ngomong alhamdulillah. Lalu cara Allah Ta'ala ridha di dalam riwayat lain Allah Ta'ala cinta kepada hamba itu. Apa maksud ulun? Yang pertama pelajarannya bahwa Allah Ta'ala itu ya kan? Kita pertama jangan meremehkan amal ibadah kecil dari apalagi istiqamah. Kedua, ilmu yang kita dapat dari hadis ini apa? Bahwa Allah Ta'ala di situ mestinya kita makin tertarik, penasaran, berparak lewat Tuhan, mengenal Tuhan. Kenapa? Allah Ta'ala itu sugih, paling sugih, kaya raya, kuasa, perkasa, hebat, nggak ada bahaya tahun siapa-siapa. Tapi sidin kada berjual mahal, sidin kada ngalih diparaki, kada sulit. Kada salah melewati berapa pintu gerbang, berapa ratus bodyguard, ya kan?
Padahal Tuhan anak penjual mahal wajar. Si memang paling sugi, si memang paling haram. Tapi Tuhan membukakan jalan kepada sirik itu banyak. La tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Banyak jalan menuju sirik. Memang ada rahasianya tadi, itu masalah sifat tadi, itu kena kita jelaskan lebih panjang. Jadi maksudnya itu Allah Ta'ala nih, manusia mau sudah sugi sedikit ngalih dipeteri, ngalih diparaki, salah menjilat terus. Hanya sugi dikit, apalagi kena sugi, bukas, keturunan, bisi pangkat, bisi jabatan, bisi pengikut. Jual mahalnya minta ampun, padahal inya lawan tukang bangunan, lawan kuli kita hajat. Kalau kuli nama bangunan rumah, kalau petani nama nanaman. Allah Ta'ala perlu apa lawan dia? Tetap aja rahmat sidin, kasih sayang sidin tadi melebihi berlipat ganda kasih sayang kulihat kepada anak. Nyaman beberapa kadang alih, makanya orang aulia as-sulhu ma'allah yahsulu bilam hati wahidah. Hendak berdamai lawan Tuhan, kebaikan lawan Tuhan, ada kurang apa? Ada sedetik kita awak dalam sedetik asal bertaubat, bujur-bujur hati merendah, merasa hina, menyesali, merasa kotor, merasa hina, macam-macam. Setelah terbuka pintu. Coba manusia kita bakas terzalimi atau salah, tampil hakinya, mengkhianati atau menipuinya, bangkrutnya sakit hati, tiba-tiba sugih, baru kita hadap, minta maaf, minta ampun, memeraki, ini trauma, ya kan? Kawan jangan menjual melarikan dia dapat kuliah, ya. Ngalih manusia kayak banyak ngalih. Tuhan tidak. Innallaha la yuhibbul abda yahmaduhu fa yashrabu syarbata fa yahmaduhu alaiha. Itu dulu dah. Maksud turun hadis-hadis nanti yang kita baca. Jangan hanya sekali dibaca berdarus, maaf ya, berjemaah selesai, tapi dirasapi, dipahami setiap kata per kata, kalau per itu setiap huruf. Nah, makanya dari Imam Ahmad Ar-Rifai, aulia besar, dari sini. Nah ini sifatnya tadi. Apa sebab kalau kita mencari tahu apa sebab, apa sifat orang yang kotor dengan maksiat, penuh dengan noda maksiat, tiba-tiba ditarik Tuhan. Itu tadi ikhtisar tadallul di dalam hati. Karena inya banyak menggawi dosa maksiat, tapi di dalam hati merasa sumpah lawan Tuhan, merasa bersalah, merasa ya kan, rendah, benar hina, benar ketemu orang dia pak, jadi benar orang laluan apa aja, punya orang yang jangan mau berkorban itu jangan dibeli alam, tapi orang menerima lawan aku misalnya ya. Hal-hal ini tadi, yang kayak Imam Sri Sakati tadi, melihat kertas rapid tiba-tiba melihat takzim, masih mentakzim, mengagumakan Allah Ta'ala walaupun hanya di dalam seringkali kertas saja. Maka dari Imam Ahmad Ar-Rifai, aku memeriksa, melihati jalan-jalan menuju kepada Allah. Jalan-jalan menuju kepada Allah ada ibadah, puasa, sembahyang, zakat, haji. Hibah pada taat akhirnya banyak macet, jalannya macet, padat. Lalu aku lihat ada pintu menuju kepada Allah kosong, ada tapi banyak orangnya sedikit, yaitu pintu apa? Apa jalannya? Atau pintu tadallul dan ikhtisar, pintu merendah hati dan merasa hina dan kotor. Itu salah satu jalan menuju kepada Allah. Kadang tapi padat, kadang tapi sasak. Ya kan? Artinya kalau ada apa-apanya mau ibadah namanya. Artinya Imam Bukhari melihat kurang beribadah kan itu. Katanya mari meangkat kita loh perkataan ibadah yang zahir. Justru itu kewajiban setiap seorang hamba, mau Yahudi, mau Islam, ahli maksiat, mau kayak apa aja, lakian artinya tetap wajib. Ada boleh. Nah,
Makanya di sini ada ini. Inilah orang nang menganggap kayak ini tadi. Oh, oke, itu aku sudah tahu sangat ada jalan hadap ini, jalan maksud itu sangat jangan apa-apa. Ini ada aja. Nah, itu justru makin menjauhkan inya daripada Tuhan. Kenapa? Karena inya sudah meremehkan aturan syariat. Inya sudah meremehkan perintah syariat. Beda orang yang meninggalkan kewajiban agama karena ketetahan melawan hawa nafsu, tegawi maksiat karena dasar melawan hawa nafsu. Jadi Imam Bukhari itu mengisahkan pengalaman Sidin misalnya. Dan Sidin dahulu aku di rumah atau di masjid ada tetangga yang malam bulan-bulan mungkin bertahunan gawiannya malam mabok, hiburan apa. Sesudah sekian lawas aku mau mulai pengajian dari sini, tiba-tiba hantar subuh mau mulai pengajian dari subuh. Jadi aku ke masjid dari sini, tiba-tiba tetangga tadi yang ahli mabuk dan ahli maksiat tadi ada di baris-baris pertama, saf pertama. Pakaiannya bersih, mandi, tasbih, tahlil, makan, qamat subuh. Bingung dari Imam Bukhari melihat. Tiba-tiba Imam Bukhari isuknya mengelangi si jemaah sendiri tadi hendak mengucapkan selamat mendapat isyarat kabar gembira, selamat atas kehidupan baru, yaitu bertobat. Selamat ulang tahun Pak, selamat jika dapat jalan hidayah. Itu nikmat terbesar adalah ulang tahun. Kita pun Imam Bukhari apa sebab ikam, apa amalan ikam minta maaf, jadi ikam sampai dapat hidayah. Padahal dari Imam Bukhari kurang apa sudah hidayah. Wali besar, ulama besar, bahwa Bukhari yang lalu menakuni apa amalan dia ini jadi ke ini. Pasti ada di sini, kan mungkin kan ada. Lalu jadi si mantan pendosa tadi, ulun jujur wahai Syekh, tiap malam ketika subuh jam 1 semalaman begadang, ini jam 1-2 mendengar orang ayat ulun mengikuti sebotol khamar sambilnya reply. Ya Allah, dan sebenarnya hati umurnya aku hujan. Ya Pak, tiap malam kayak itu berbulan-bulan. Ya Allah, dia tahu aja hati nurani ulun benci lawan ke ini. Tapi ulun ini bertahan melawan hawa nafsu candu. Ya kan? Itu karena berdoa, bersejadah, bertasbih kan hati kan ada sambil melihat, sambil melamun. Tapi dia tahu aja ulun ini hamba ada kuasa melawan hawa nafsu. Ya kalau bahasa kita la haula wala quwwata. Dia kan maha kaya, maha kuasa. Bisakah adakah kesempatan dia menolong ulun mengampuni candu ini? Itu biasanya berapa bulan tiba-tiba ada audit tadi kira-kira orangnya menjadi Imam Bukhari, salah satu jamaah yang paling istiqamah, paling rutin, paling terbaik ibadahnya Pak. Ya. Jadi maka ada masalah kita mengecilkan amal ibadah baca Quran ada, tapi apa efek yang kita olehan dari amal ibadah? Apa rasa yang kita dapat ketika pulang haji? Haji Muhyiddin 2 kali haji 2 kali. Apa yang kita rasa ketika kita berkorban kambing, sapi, karena lama apa yang kita dapat? Apakah yang kita dapat kebanggaan, ketenaran, viral? Ilmu ini makulah kita makin misalnya rasa Tuhan tak lawan kita, manusia misalnya, atau apa ya kan? Ibadah nanti kulit umrah apa, adakan acara apa-apa, apa kita dapat dan untuk apa? Apakah maulah kita makin merasa ada dengan dana pada sapi ini harga 70 juta yang umpama misalnya Tuhan mendatang
lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tuhan pada menghadapan daging darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Tuhan cari seberapa bertakwa yang kita dapat ketika menyembelih korban. Artinya seberapa itu membangkitkan dan itu merupakan sifat takwa, sifat syukur, iman, ikram di dalam hati. Jangan-jangan itu malah menjauhkan ikram. Oh, supaya aku sudah mengatakan ini, aku sudah mengerjakan ini. Nah, akhirnya tujuan daripada ibadah yang itu ta'abbud, menghambakan diri, malah jadi ibadah menuhankan diri. Soalnya lain ilmu kah, ibadah kah, puasa kah, baca Quran kah, maulid kah, semuanya. Jadi dari sini rentang orang yang ada ilmunya, kada kenal lawan Allah Rasul, kada kenal wujud ma'rifah, kada kenal dengan hakikat roh daripada ibadah kehambaan tadi. Orang itu yang kada tahu hal ilmu itu rentang. Ketika ia mengerjakan ibadah apa, ilmu zahir syariat kan, ya kah rentan orang itu lupa diri. Kenapa? Karena ibadah yang kita kerjakan itu biasanya itu sinkron lawan kehendak nafsu. Nafsu itu, tabiat nafsu itu cinta mengagumakan diri sendiri. Jadi ketika, makanya malam tadi kan kita bahas apa hubungan antara nafsu dengan harta benda, kejabatan, keturunan. Ya kan? Nafsu itu dicipta Tuhan, diprogram Tuhan, katujunan nyaman, benci, sakit. Maka apa aja yang menjadi perantara media alat untuk memenuhi hasrat nafsu akan dicintai, digemari oleh nafsu. Nafsu ketika melihat duit, dia tahu. Jadi nafsu itu, manusia itu pada mencintai duit karena bendanya, tapi karena fungsi. Nah, kalau didapat amat oleh duit, ya kan? Duit emas perak ini jalan paling cepat mengusahakan, memudahkan kenyamanan nanti digemari oleh tabiat nafsu. Makanya ketika orang garing, orang sakit, orang lagi sakaratul maut, nafsunya atau orang tua benar sudah 80, normalnya tak ada juga orang 90 tahun dari bini anak pulang. Cuma normalnya tak orang sudah tua, nafsunya sudah malam mengetip sudah nafsunya kayak lampu anak habis pulih dah. Ya kan? Nafsu kada tapi ada, maka mencari harta gitu. Ada tapi yang benar. Ada juga kan nafsunya sudah masa kecil kurang memasakan, masa kecil kurang bahagia. Tapi pada intinya tadi orang garing sakit kan terpikir lagi mencari sakit gigi, kan terpikir lagi mencari duit. Kenapa? Nafsunya ada. Jadi mencari kenyamanan kada tapi lagi, maka duit kan, jabatan kan. Nah, duit, jabatan, harta, rupa, keturunan, kendaraan, macam-macam itu karena tertarik laginya. Karena maksudnya ketika kita amal ibadah ini bisa digunakan oleh nafsu untuk dipuji orang, untuk disayangi orang. Apalagi ketika orang tahu bahwa aku sembahyang tahajud, orang tahu bahwa aku berilmu, orang tahu bahwa aku tuh wiridannya 10.000 kali sholawat setiap malam. Kalau orang tahu aku makin sholawat, makin mengadakan maulid, orang tahu, orang makin sayang. Cuma orang sayang kenapa? Orang makin mentari dunia. Kenapa? Karena orang mentari dunia nyaman. Nah itu fakta tabiat nafsu. Hubungan antara nafsu dengan amal soleh. Artinya, kalau tadi kan kita menjelaskan nafsu dengan harta. Semua ujian dunia banyak. Semua benda di dunia itu merupakan potensi ujian. Imma baik, imma dipakai jasa jahat.
Nafsu ketika ada di dalam harta benda apa-apa, nafsu akan mengendalikan. Kalau kada didampingi, ditahan, direm, dikontrol oleh ilmu yang ada di dalam akal, maka nafsu akan kebablasan. Akal itu alat kita membedakan mana bujur, mana salah. Tapi akal itu ini perlu sentar cahaya. Cahaya apa? Ilmu. Jadi orang berakal, ilmu karena dia luar biasa akalnya, kedewasaannya. Ya mungkin masih nanti kayak sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi waktu jahiliyah pada mau menyembah berhala, padahal belum Islam lagi, belum datang Islam. Siddiq berpikir secara akal, apa aku menyembah pada Allah, memberi makannya aku jawabannya secara akal. Jadi kita perlu ilmu, perlu akal, perlu mengontrol nafsu. Nah, jadi itu juga. Ketika amal ibadah ini, semua amal kebaikan taat dikuasai oleh nafsu, maka ini akan menjadikan amal ibadah ini alat untuk memenuhi hasrat dinyamani orang, dipuji orang, diraih, dikawini orang, dihormati orang, dimuliakan orang, waharum majarlah, seterusnya gitu. Nah, jadi sini Bapak empihkah ibadah kada perbaiki kualitas ibadahnya, maksud memutih tetap kita berataan sini mau dosa berataan, maksiat berataan, jahil kah, ilmu kah, suki kah, mulia kah, keturunan kah, tetap wajib mengerjakan kewajiban agama, disuruh untuk memperbanyak amal saleh, tapi dengan yang tadi. Makanya itu mulai awal kita belajar hikmah Al-Fatihah itu mulai hikmah pertama supaya kada bagian perlawan amal saleh, tapi tujuan daripada amal saleh justru untuk ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Tujuan daripada ibadah justru untuk merendahkan diri kepada Allah. Itu maksud kita. Yang kita cari kualitas, biar sedikit mudahan kalau banyak. Nah kita cari itu supaya ibadah ini ada ilmu khasyatullah, ilmu nama Allah, kita merasa takutan lawan Allah bukan lawan manusia. Nah ini pula. Jadi sepaling orang mengartikan yang namanya merendahkan hati, ya kah? Yang namanya tawadhu, yang namanya merasa kotor, penuh kotor dengan dosa, itu adalah ketika di tengah orang banyak berjalan paling pinggang lawan orang, ya kah? Aku ini berdosa, saya aku ini ahli maksiat pun, aku ini biar juga, aku ini apa, biar aku hari ini. Selain kita mengesahkan lawan qadhi, pengadilan atau guru yang meminta kita minta saran, minta resep apa caranya bertobat dari, nah itu boleh kita memuja dosa. Kalau qadhi misalnya hari ada perilaku tentang bil hak kurang kepada hak kurang yaitu memberikan misalnya ini. Jadi ada pengecualian boleh membongkar aib di ada beberapa hal, umumnya ada boleh. Yang jadi masalah ini kadang orang kisah mengaku ahli dosa, ahli maksiat hanya untuk merendahkan diri demi meningkatkan mutu. Artinya supaya waduh benar biar inilah. Biar aja mimpin maksiat aja, mimpin doa aja, tujuan mikrofon apa. Makanya pun berbiasa kawanannya. Nah bagus tuh kayak apa kita nanti suruh agama, apakah kita di hadapan orang itu benar benar orang lapar menerangkan umpama atau orang bagus itu ya bersikap sampai kelipatan misalnya sebenarnya awal berjoget kalau membawa meluncak apakah di tengah orang pengajian maulidan apa yang nambah bujur. Nah bujur itu
berlepas diri dari sikap dibuat-buat, sandiwara, takalluf, diulang-ulang, dipaksakan, padahal kan itu sifat aslinya. Ya kan? Jadi kalau memang hati dia merasa salah, merasa ringkat, merasa ada apa-apanya, merasa banyak dosa, ulang banyak pahala, sorongan banyak dosa, lalu reaksi spontan dari diri dia, itu sudah dia penjaga, tiba-tiba melihat ada orang berdiri, orang hendak mencium tangan, dia tarik misalnya, reaksi sendiri yang tanpa pura-pura, itu hak itu itu hanya dapat nilai di mata Tuhan. Bersifat seadanya, karena bersifat seadanya memakai pakaian yang nyaman bagi semua. Lalu saya tidak mengalihi akhirnya kepaluhan macam berat, kepala pulang motor meter ya tasbih 10 setengah kilo setengah. Jadi artinya berpakaian untuk itu yang bagus, tapi pulang ada menjaga lalu diulang-ulang supaya kita menawarkan orang, supaya mengulang orang ketawaan, kalau dari memaksa supaya orang yang tawa berjoget mana-mana itu buat takaluf. Jadi yang diminta Allah Ta'ala itu, yang diminta Rasulullah itu seadanya. Artinya seadanya itu apa? Artinya seperti aslinya aja pada usaha. Tapi bukan berarti maksudnya aku anak minum mabuk maksiat kan seadanya. Yang aku datang pernah salah pulang. Tolong mana hidup dan kita seorang mau apa lagi terlalu larut. Jadi ya kan? Intinya itu kita disuruh bersikap bertindak karena Allah dengan cara disuruh Allah kayak apa? Ya kan? Wabillah ya sudah untuk Allah. Kadang-kadang orang lain pakai apa yang nyaman. Kul apa dari ahli sufi makan apa yang nyaman. Artinya yang nyaman itu apa? Artinya makan yang nyaman. Artinya jangan karena uang, lalu jangan karena ya apa, jangan dipaksakan kayak apa supaya orang pakai pakaian yang kita tertuju ya apa, bukan hendak pendatang lalu binian pendatang hati seorang ketujuh biar hak standar orang banyak di bawah standar banyak tapi hati dia namanya yang lain kata orang kan nyaman ngesip juga ya. Jadi itu tadi kita mana terusakan amal saleh, terusakan mencari jalan dan rahasia orang aulia, orang saleh ibadahnya makin berkualitas. Itu sebabnya mereka semakin ibadah mereka ikhlas. Mereka juga berawal dari hal yang sedikit tapi rutin, sedikit tapi ikhlas, mudah digawi, akhirnya bawa istiqamah rutin. Itu karena apa? Ya kan? Atau dahulunya orang nakal tiba-tiba menggawi sesuatu karena Allah dengan hati serendah-rendahnya. Allah Ta'ala Maha Pengasih banyak, langsung Allah Ta'ala tarik tiba-tiba menjadi awwaluhum khusus wa akhiruhum khusus. Ya. Nah, jadi tahu, yang penting kita tahu dahulu bahwa ini sebab. Ayat Quran yang lain membahas orang yang istighfar. Nah itu tadi bacain kitab-kitab yang menyebabkan murtad. Apa di antaranya yang menyebabkan murtad? Meremehkan agama, menghina ulama. Artinya menghina ulama, merendahkan ulama. Maksudnya merendahkan ulama artinya ulama-ulama kalau tadi mengambil pada gunanya juga ya. Apa sumpah yang mengaji apa itu mengaji apa itu ya. Jadi duit juga ya itu malah bisa menyebabkan pada maksiat dosa gana lagi malah bisa menyebabkan apa mengaji-ngaji Quran ya sih nanti baca waqiah nanti baca bunyi sugi ini pegawai yang ianya sugi. Nah ada Allah itu ya kan ngaji jadi hasilnya ngaji menjadi duit ya opa. Nah ini apalagi ini sudah berdosa maksiat banyak menghina pula itu ayat Quran maksudnya sa'asrifu an ayati akan aku jauhkan dari Tuhan dari ayat-ayatku, artinya dari tanda-tanda kebesaranku, dari pintu-pintu hidayahku
alladzina yatakabbaruna fil ardh, orang yang bersombong-sombong kali itu tadi. Entah bersombong dengan amal saleh, apalagi bangga sombong dengan maksiat, sombong dengan harta. Ini orang duluan ini duit gitu, nah itu. Kalau silsilah orang itu nak apa-apa duit, ada bertahan lawas sama kawan, dikit duit dikit-dikit, ya kan? An ayat yang tadi terkabulkan fil ardh bighairil haq, tanpa hak, tanpa kebenaran, tanpa dalil yang membenarkannya, bersombong diri. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Inya melihat ayat Allah apa aja, teguran Allah apa aja, sabda Nabi kayak apa aja, nasihat ulama wali kayak apa aja, la yu'minu biha. Ini ada harapan percaya. Ditutup Tuhan sudah pintunya dapat hidayah. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhu sabila. Ia tahu sudah ini jalan petunjuk, jalan petunjuk. La yattakhidhu sabila, ia kada menempuh jalan kebenaran. Ya kan? Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Itu sebabnya ini jadi sombong itu tadi ia memulai awal mendustakan ayat-ayat kami, meremehkan, menghinakan, merendahkan. Dan mereka sebelumnya ini sudah orang yang ghafilun, orang yang lalai daripada kewajiban. Jadi sudah ada lagi ayat, sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat-ayat kami dan bersombong, la tufattahu lahum abwabus sama. Ada harapan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Ada harapan masuk surga, berarti kekal di neraka. Beda pun bahasanya kini, orang yang kini maksiat ini masuk neraka, itu bisa aja transit, karena kekal di neraka bisa aja transit satu umat, tapi satu umatnya 1 hari sama kayak 1000 tahun di dunia, aja neraka transit. Udah salah belajar, ya Pak. Tapi kalau bahasanya la yadkhulul jannah, ada harapan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khayal. Ya, mustahil onta masuk lewat lubang jarum, kecuali jarum. Ini hendak masuk surga, ini harus menunggu gajah onta masuk lewat lubang jarum. Mungkin lah, tapi mungkin. Tahu artinya seajur sudah. Wa kadzalika najzil mujrimin, seperti itulah kita memberi balasan kepada orang-orang penjahat. Ya, contoh nyatakan iblis adalah apalagi tadi sudah maksiat bangga. Oh ini banyak di internet banyak orang konten-konten itu meremehkan. Hati-hati orang nih. Semuanya itu berawal daripada melanjurkan maksiat dari Imam Syafi'i. Wa'alam anna ashabal haram awwaluhum. Perbuatan yang haram itu awalnya aja terasa sulit, berat, asa bersalah, asa ringan, asa kotor, asa menyesal pertama. Tapi kalau kada bertaubat, kada berpulih, kada beringat, tetap ayo gampang aja kita mudahanain, kita bertaubat kawannya. Ya Pak? Thumma ya pacarnya, thumma wa'alam anna ashabal haram awwaluhum, lalu mengulangi yang kedua kali, lalu tak kurang sedikit rasa bersalah, tak kurang merasa berdosa, rasa biasa sudah kan, tapi maharib di hati biasa. Ketiga kali, thumma yustasal, lalu mulai rasa nyaman dikit, mulai mencicipi maksiat tadi ya kan. Thumma yu'laf, lalu mulai diketujui. Thumma yu'tadu alaih, lalu jadi kebiasaan candu. Kita usahakan karena boleh, karena bertobat ya kan. Summa apa lagi dan lalu kena menjadi kebiasaan. Summa yabhathu an haramin akhar, itu mencari pulang maksiat yang lain, mencari rasa yang dirasa. Summa itu saukuannya pulang iya nah. Ditakur, dinasihati orang, sari. Ini cuma suci yang sama bersih yang lain. Kita berangkat
di dosa beda dosanya dari lain-lain ya. Itu kurang kalimat hakin ulidah bihawatin jujur kata-katanya, tapi karena kayak hitungannya hobi kurang membagi nasihat itu urusan kurang. Tapi ketika kita mendapat nasihat pastinya kita minimal gitu jujur doakan udah dan maksiat ini udah kadang merendahkan diri dikatakan lah lainlah apa yang tadi ini aku menurut saya sudah supaya orang berdiam ini sudah mulai hari maksiat karena itu dasar jujur artinya terima kasih itu aku dasar dari hati lah. Nah orang itu udah ada jalannya kiranya dapat tidak. Tapi kalau kita baca ayat Quran tadi, kalau orang meneruskan sampai tadi tsumma yadhlimun nas, lalu ini lawas-lawasan bukan saja menjadi maksiat diri sendiri antara ini lawan Tuhan, karena kalau bertaubat meremehkan lawas-lawasan ini menzalimi orang lain, menjadi perampok, penipu, mengambil hak orang, mendustai orang. Nasihat apa aja ada gunanya. Makanya ada 33 tempat kan di dalam Quran, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Tuhan ada harapan memberi hidayah. Ada. Jadi yang dikira perkataan, ya memang perkataan berpotensi hidayah kalau menyambut, kalau menerima, kalau ada hati sedikit terbuka. Tapi kalau sudah zalim benar, Tuhan pada memberi hidayah. Apa artinya zalim benar? Ya tadi sudah nafsunya sudah pada terkendali dari surga kawan. Ya kan? Ya kita melihat ya Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Khattab adalah kayak kerasnya ketika memusuhi Nabi. Tapi Umar bin Khattab terkenal mulai zaman jahiliyah walaupun ini ada perilaku buruk, ini dulu melihat orang lemah dibantunya. Jadi pasti ada histori yang baik yang orang yang dosa tadi. Nah, maka itu kita tahu, itu yang perlu kita tahu, yang perlu kita ingat bahwa ini tiap sesuatu itu ada sebab, ada musababnya, ada sifatnya, ada perilaku. Kadang manusia tahu kenapa itu dapat hidayahnya, kadang manusia tidak tahu. Cuma pada intinya tugas kita adalah gawe yang baik dengan cara yang baik, ya dan kita makanya tadi proses transformasi orang mulai SD, SMP, ya Pak, SMA, ya Pak, itu wajar. Orang hanya hijrah, tiba-tiba merasa alhamdulillah bila aku sudah mengakui maksiat, ini aku sembahyang aja apa-apa ya Pak. Kadang merasa dirinya sudah bersih, wajar ya Pak. Itu namanya masa perubahan. Yang penting untuk ilmu tetap, yang penting tetap mengaji, yang penting tetap mencari tahu. Insya Allah mau aja merendah hati. Nah ini hanya tahu sedikit, sudah ambil mengaji, sudah ada tahu lagi di gurunya, langsung tampil hendak jadi ustaz. Kelakuan bahari di bawah jembatan memabuk pondok. Lalu tiba-tiba pindah yang sudah goyang itu duit habis. Melihat orang tolak misalnya kata kamu 40 hari teurah, pulang setiawan gulik jadi dai sekitar umat. Sudah niatnya sudah mengaji dan jadi guru. Jangan yang masih mengaji masih bertarus, ini kada. Ini niatnya hendak membimbing orang banyak. Jangan yang bertarus maka karena itu tadi. Itu bil ilma tadi minal mahdi ilal lahdi tadi sampai mati mengkawal. Bahkan ulun mahawat makanya jar kiai-kiai ini turun kita ini mengkhawatirkan rubuhan penceramah yang full pada pagi, sore, malam, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini ada waktu lagi mendengar berbeda aja. Bahayanya. Sekalipun istighfar SM4 kan. Kalau ini ada waktu mengaji, maksudnya mengaji ada waktu membaca. Membaca itu sebagian daripada mengaji. Membacai, mencari tahu supaya lebih mendengar nasihat orang lain, mengulangi yang lebih tua atau misalnya membaca. Pokoknya minimal
misalnya di antara pian ada nang namanya kena ada waktu nang ada pengajian, membukai pengajian di YouTube, membukai pengajian di Instagram, membukai di internet pengajian hari ya kan? Tanpa sadar pian itu cara Tuhan menjaga impian supaya jangan jadi tiba-tiba pian hanya dapat ilmu hanya rasa hendak sesama jadi guru maksudnya kesana sama payangan nafsu kalau masalah ya kan yang penting itu tadi makanya jika nampak malam yang pun syaikhun kita perlu guru nang memadahi perlu guru nang mengontrol perlu guru nang membimbing perlu guru nang mengadakan perlu guru nang lebih dahulunya sudah menjalani apa yang kita jalani jadi kita khawatirkan dahulu 4 tahun 5 tahun lalu 4 tahun 3 tahun ibadah ulang ini lagi viralnya usapnya lagi banyak undangan banyak orang isi ini rame lah kadang perlu terucap kadang dalam hati kadang terucap setahun banyak ibadah sunyi naik instan turun instan naik setelah kami ada juga guru dari kami ini seorang guru kami lagi viral naik setahun dan berulang kadang-kadang yang si dai ini si penceramah ustaz ini nanti salah-salah ketahuan sikap karena kadang-kadang terlalu kita nafsu ini terlalu hendak jadi pada intinya memang kita perlu intinya dasar pada kalau usahakan kita perlu minimal tadi ada kawan yang mengontrol ada guru yang memadahi minimal ada jangan sampai minimal malah kayak itu menurun boleh berbagi nasihat yang perlu di istilahnya memakai itu memakai ini apa yang pian sampaikan ke anak kita apa yang pian ajarkan ke orang lain membawa yang pian dengar 2 kali lipat lebih banyak apa yang pian download lebih banyak daripada yang pian upload ya kan ya upload terus nama dari orang kan ingat lagi di diri maka jawab Rasulullah tadi ya kah la tahkiranna minal ma'rufi syai'an jangan meremehkan ibadah taat tadi sedikit maka itu juga karena perlu berbalik ini karena dia kedatangan adalah guru di tempat masing-masing guru bagi anak guru bagi bini pian sendiri bangun kada tahu caranya mengelola nafsu kita kali mengelola nafsu anak dan bini pada dasarnya itu tadi pada dasarnya pian nilalah pian bisi anak pian bisi bini atau bisi lingkungan usahakan sebelum pian malajari menyuruh anak dan kan kita dipanggil orang kayak pak anak umur 6 bagus tahun berapa dilajari mengaji harus bisa ada target dalam tahun ini harus berapa ya pak apakah harus tahun ini apa harus umur 8 tahun 9 tahun maka kadang belum menjawab tapi ya kah jadi ada jadi ukuran umur berapakah anak itu mulai belajar tapi caranya kayak apa umpama kayak ini ketika anak itu yang pertama belajari inya supaya inya buka tujuh dulu lawan belajar cinta dulu lawan ilmu cinta dulu lawan agama bukan memaksa inya beragama umpama kayak ini pian menyuruh anak sembahyang umur inya yang belum balik umur masih 5 tahun 7 tahun tujuan untuk pemula itu inya kada wajib sembahyang dulu yang penting nomor 1 inya dulu katuju sembahyang ketika inya melihat kuitan sembahyang melihat orang ramai sembahyang ketika inya dipadahi disuruh sembahyang dijanji misalnya mainan kah bolaan kah ya kan itu salah satu cara supaya inya katuju lawan sembahyang nang salah itu apa kita paksa supaya inya istiqamah nggak mau inya kada sembahyang kita hina kita rendahkan itu lagi hati cukup sembahyang inya pintar itu lagi pintar akhirnya jadi karena
kena mental. Kena mental artinya apa? Artinya kena mental. Ini benci lawan sembahyang. Kenapa? Karena gara-gara sembahyang ini dihina kuitan. Sedangkan inya menganggap kuitan itu semacam Tuhan baginya. Makanya itu hal yang lain pula. Bahagia tadi sebelum pintar itu maksudnya apa? Ceria dulu sebelum pintar. Artinya pertama kalau inya pintar, inya berpikir terbuka. Tapi kalau inya lagi sakit hati karena dihina, dipaksa, direndahkan, dibanding-bandingkan lawan pulang, kita aja yang Tuhan lagi banyak pikiran. Kita bacalah kitab. Yang ulun lihat, ulun kalau konsentrasi sudah membaca kitab-kitab di rumah kalau sudah ada. Jadi yang berpikir pada waktu menghilangkan apa menenangkan ini hanya membaca uang. Itu yang Tuhan apalagi kenakan. Makanya terus kumpul kalau memadahi masalah itu anak itu jangan disakiti hatinya. Itu satu. Kedua, hal-hal yang pertama yang diantaramakan itu anak harus mengidolakan, mencintai kuitan juga. Pian awal dikatakan berhasil kalau anak pian itu berharap jadi kayak pian. Anak nuruti pian, mengidolakan pian itu sudah tadi berhasil. Walaupun itu ada standar minimal dan standar maksimal, tapi standar minimal ini melihat pian supaya harus bersumpah, melihat pian mampu apa yang mampu, melihat pian udah HP seperti orang HP, melihat pian berjalan itu penting. Kenapa? Karena pian itu posisi Rasul Tuhan bagi inya. Inya tidak tahu lagi Allah Ta'ala siapa, Nabi Muhammad apa lagi, tidak tahu. Inya nggak tahu. Jadi ini perlu dulu yang diikuti. Maka pian, kenapa kita mengatakan mulai dahulukan, kita perlu memberi waktu supaya ada juga waktu inya itu berpikut tergantung lawan kuitan. Jadi satu, inya harus mengasihi kuitannya yang menjadi panutan. Kedua, inya harus bahagia karena kalau inya bahagia jadinya inya pintar. Kalau pintar gampang belajar, gampang terbuka. Ketiga, jangan memaksa inya sembahyang, tapi pikirkan caranya supaya inya ketujuh lawan sembahyang. Dan gimana Syekh Salman itu apa guru itu yang mau bukan yang memaksa kita beribadah, tapi yang maulah kita itu dahulu cinta dunia tiba-tiba berkurang dan beralih cinta kepada akhir. Itu menakik Syekh Salman ya. Nah, jadi jangan banyak kalau anak karena gangguan mental, bahkan ada anak bunuh diri, bahkan bunuh kuitan gara-gara kuitan dapat ranking 3 dihina lo kuitan. Nah, mereka kalah. Itu bukan anak mama. Oh kan juara 1 mak boleh minta kalah. Padahal dapat juara 3. Kayak yang ranking itu jadi. Kenapa? Karena kuitannya ini juga hubung dunia. Anak bangga-banggaan kalau isi anak pintar, kebanggaan dapat apa? Jadi dapat apa juga. Akhirnya karena hubung dunia dan kuitan menghina anak, tapi karena belajar akhirnya si anak ini tumbuh dalam keadaan benci kuitan, benci belajar, menyumpah. Ini belajar ini terpaksa dan ini benci kalau belajar. Itulah. Kenapa? Karena belajar ini nama ulah inya itu dihina kuitan. Jadi sebab jadinya menyalahkan belajar. Belajar apa salah kok? Nah, ibu zamanana wa aibu fina, ya lah. Menyalahkan zaman pada memang salah. Nah, jadi ini kan hal yang kita lihat banyak. Kuitan nak hubung dunia ke itunya. Itu lihat anak tetangga. Itu kita lihat dirinya. Mama sayang lawan tetangga daripada sayang lawan aku. Nah, ya langsung aja pikir karena akan harus. Pikirnya harus kita aja kadang aneh-aneh. Jadi lu melihat orang kayak itu lah, melihat banyak di TV di mana anak umpat lomba kunyuk, ya pak, dapat juara 10, mestinya ada kuitan apa yang kalah ini, padahal untung-untungnya bisa
bakunyong pada lamas. Itu tujuan bakunyong itu supaya jangan lamas. Ini kadang tujuan bakunyong supaya dapat juara 10 atau juara 1, apa gunanya? Ya coba kita pikir. Jadi anaknya ternyata belum balik. Anaknya ternyata dia Rasulullah suruh inya supaya kalau umur 7 tahun, artinya suruh aja bawa sudah ngajari membawa dia diberi hadiah itu orang. Kalau 10 tahun uang beli burung alaiha, kalau 10 tahun ditagur, dicatok ringan. Kalau masih kadang asik supaya inya khauf sedikit. Kita harapan kita ini anak itu khauf dan raja. Takutan iya, lawan kuitan kita ya lawan kuitan. Ya kan? Makanya ulun kadang pernah memaksa, ini belum dapat memaksa anak. Umur 5 tahun ini sudah Iqra juz 6 itu sudah untung aja. Karena pernah ini pokoknya sudah muyak dah, Pina muyak ya sudah. Anak lain anak apa sudah. Pina ini kan untung juz ini keluarkan, kan mainan itu sudah kadang-kadang sudah. Nah jadi maksud ulun tadi, ulun tahu banyak kuitan hendak supaya anak tadi. Jadi kadang orang kuitan bertakut, tapi kadang-kadang dua tadi. Jadi hukum dunia rasulullah kafilah. Cinta dunia ini kapalat yang musibah di dunia ini. Artinya maksud cinta dunia macam-macam sudah, supaya membanggakan anak. Berarti anak ya kalau melihat anak orang kayak orang ada visi, sebab orang ada visi level masing-masing, anak lain-lain ya lah, keadaan lain-lain juga. Maka yang perlu kita tahu konsepnya sendiri, umur kada penting, mulai tahun berapa dimulai, sehari berapa jam dilajari kada penting juga. Yang penting itu caranya. Maka caranya itu tadi tahapannya. Itu juga maksud ulun, itu juga lawak-lawak yang ulun aja macam mengkhawatirkan nih, apakah kita jadi guru agama ini memimpin pengajian atau membawa orang banyak urusan agama, apakah kita ini udah kurang makin menjauhi agama, malah benci lawan agama. Itu tugas tanggung jawab guru agama di seluruh dunia di mana aja. Jangan gara-gara perilaku kita misalnya membawa orang urusan akhirat, kitanya perilaku kita mencontoh apa? Ya lah, tukang sasah, tukang pengemis, dunia akhirnya orang benci lawan tokoh agama dan benci lawan agama itu sendiri. Nah, akhirnya tadi timbul, kayak tadi begini, maksud kalau timbul banyak di internet orang menghina agama, itu sebabnya. Jadi kita pada membenarkan orang-orang yang menghina agama di internet, murtad haram ada alasan. Tapi ada faktor lain. Faktornya adalah ia melihat sekali perilaku orang yang mengatasnamakan agama. Akhirnya dia tuh kayak model munafik sama aja kayak aku dan nah ini salah satu yang harus yang bertanggung jawab orang membawa nama. Jadi kita melihat di TV itu selidiki aja masalah. Dulu bapak aku saya tiba-tiba nakal pulang, beruling, kenapa? Mungkin ketikanya bertaubat mendatangi guru, soalnya guru mau bawain kalau Allah dari nyata. Nah jadi itu tadi. Maka ajar Imam Ibn Athaillah As-Sakandari tadi, jalan yang Allah Ta'ala nak menarik kita itu sebetulnya kalau dibandingkan lawan kita nak mendatangi Tuhan masih lebih baik Tuhan, karena itu merupakan bagian dari sihir. Sedangkan kalau amal ibadah kita itu merupakan hadiah dari kita. Lalu supaya kita itu pula meluruskan cara ibadah kita kepada Allah. Minggu yang lalu misalnya kita membahas tugas kita adalah sembahyang.
berusaha khusyuk. Diterima Allah pada diterima Allah itu tugas Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita adalah bersembahyang bujur-bujur dan memperbaiki kualitas sembahyang, berusaha dengan hati yang kayak tadi, bahwa ulun mengaku salah, ulun mengaku kotor, ulun mengaku rigat, ulun mengaku cacat ibadah ulun, dan ulun dengan pertolongan Dia, iya karena aku iya kan nasta'in, ulun meminta pertolongan Dia supaya ulun sembahyang ini bujur-bujur khusyuk, atau ibadah-ibadah ulun itu supaya menjadi bagus, itu dengan pertolongan Dia. Nah, sehingga saya kenapa supaya khauf dan raja tetap berjalan seimbang. Khauf ketika melihat gawian kita cacat dan banyak kurang. Raja, harapan kita dalam Allah Ta'ala jangan putus, yaitu ketika melihat rahmat kasih sayang Tuhan, melihat ayat-ayat yang mendahakan, hadis-hadis yang mencerminakan bahwa Tuhan itu maha yang mudah diparaki, maha yang menunggu hambanya berbulik, maha nang la yaulimu mithqala dzarrah, maha nang kada menzalimi, kada menyia-nyiakan kebaikan walaupun sekecil zarah, ya kah? Tuhan yang mudah benar diparaki. Jadi seakan-akan gambarannya kita itu datang kepada raja yang kaya raya, kita datang memberi menghadiahi sebungkus apa ya kah? Sebungkus hadiah isinya macam-macam tapi murah. Bekas pulang barang bekas, artinya ibadah yang kita bawa kepada Allah Ta'ala itu kita anggap cacat, dan memang cacat karena kurang. Tapi kita melihat kepada Raja tadi yang maha pengasih penyayang, maha menerima, menghargai berian tamu, akhirnya sih diterima walaupun barangnya cacat. Jadi melihat ibadah kita sendiri timbul sifat khauf, kada meremehkan, kada sombong, kada merasa harap, tapi justru merasa khauf. Melihat sifat Allah Ta'ala itu membangkitkan sifat raja, mengharap, dan husnudzan, berbaik sangka Allah Ta'ala menerima. Jadi kalau kita seimbang, terlalu takutan sampai putus asa kada, terlalu mengharap sampai meremehkan ibadah kada juga. Ini penting ya Pak. Tirgilal haqqi bi janahain dari Imam Muhammad ini. Terbanglah kamu mendatangi Allah dengan dua sayap, sayap khauf dan sayap raja. Ini dua ini harus. Jadi atau lebih tepatnya lagi khauf dan mahabbah tadi. Cinta kepada Allah ada di dalam hati, khauf takutan dengan Allah Ta'ala ada. Takutan karena melihat kelakuan sorok, membaca sembahyang dan barang, mana sudah melamun, mana sudah waktu habis, mana sudah mengingatkan macam-macam, ya kah? Tetangis tuh Bang. Tapi kita mengingatkan sifat-sifat Tuhan, belajar mengenal ma'rifat kepada Allah Ta'ala, itu timbul sifat hibbullah lima yadrukum min ni'amih. Mencintailah akan Allah dan Nabi dengan cara mengingatkan nyaman-nyaman, nikmat-nikmat sedikit, dengan cara merobbun ni'am bil mun'im, mengikat, mengaitkan berian nikmat Tuhan dengan Tuhan. Itu salah satu cara kita memudahkan kita itu kenal dan cinta lawan Tuhan. Jadi ibarat dia nih, cinta takut sekaligus takutan diputus, ya. Cinta benar lawan inya. Cinta itu maulah takutan mau benar, orang yang cinta itu takutan karena dibalas WA, takutan kalau tidak dijauhi karena ada untingan, karena mengharap, tapi cinta tadi dan takutan ditinggal. Jadi akhirnya kita ini cintanya kepada Allah bukan kepada surga, takutannya kepada Allah kalau tidak Tuhan karena herani lagi, Tuhan sarik, Tuhan ragu. Itu namanya sedih, stres selain Tuhan bergaduh. Akhirnya takutan lawan Tuhan bukan takutan lawan neraka. Ini kualitas hati atau ibadah yang kita cari dari itu tadi. Jadi akhirnya seimbang. Maka terakhirnya Rasulullah ada riwayat menyebut inna min khiyari ummati qauman
yadhakuna min si'ati rahmatillah wa yabkuna sirran khaufan min adabih. Di antara umat-umat terbaikku ya Rasulullah, di antara orang-orang terbaik di dalam umatku ya Rasulullah, suatu kaum yang ketika kita kurang banyak tertawa aja, senang gembira karena luasnya rahmat Tuhan. Jadi ini gembira di majelis, gembira di maulid, jadi ketawa ya kan, mengingat sambil ya kan, mengingat rahmat Tuhan luas, gembira aja hati. Artinya masih ada harapan Tuhan menerima kita memberikan ya. Tapi wayakuna sirran khaufan min adabi. Tapi kalau nya sudah sorongan, kurang kada melihat, inya menangis karena takutan lawan siksa Allah. Siksa Allah artinya lawan murka Allah. Ya kan? Jadi fi dakhili kulli insan la ta'rifu. Di dalam diri tiap manusia ada manusia yang kita tidak kenal. Yaitu ketika inya di kamar sorongan. Jadi kita pada bawah melihat orang yang zahir ini, menilai orang ini kayak ini sudah ketawa terus ya kan, beritahu. Kalau terus kumpul itu di luar, kalau warga sedingin, maka akhirnya dia makan biasa, harga segan melihat sini di rumah, ada kelinci, mana putih, bilang anak, kadang-kadang bah melawan anak buah main bulu, tangkis saya dulu tangkis apa, ya. Tapi orang tidak tahu di kamar apa. Ada yang tahu, ada yang melihat, begitu apa. Sini menangis kayak bayi, sini merenung di dalam hati kayak apa. Jadi kita harus tahu hati orang. Yang penting itu tadi kuncinya adalah jangan pernah putus menuntut ilmu yang ilmu itu ada ilmu fardhu ain, ada ilmu sunnah. Apa itu ilmu fardhu ain? Apa yang kita gawi maka kita wajib menuntut ilmunya. Sembahyang fardhu ain menuntut ilmu sembahyang. Sugih pian berduit wajib berzakat, fardhu ain menuntut ilmu zakat. Pun pian kada berduit, apalagi kada wajib zakat, enak-enak apa juga. Belajar zakat, ada korban atau haji, ya ada manasik. Nah, yang itu gue orang manasik itu menuntut ilmu haji. Itu segi fikih. Selebihnya sunnah. Anak kawin untuk ilmu kawin. Tapi si anak untuk fikihnya di si anak. Ya kayak ini tadi. Pelajari orang supaya jangan anak-anak wali sorok kalau tahu sorok wala sorok kalau tahu caranya kayak apa jadi jalan menjadi wali tapi berharap anak wali ya makanya campur ya ilmu yang paling fardhu ain awal wajibin al insani ma'rifatul ilah wajib fardhu ain yang paling pertama ilmu itu adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah supaya bangkit rasa khauf, khasyah kepada Allah dan cinta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik istiqamah, diberi kesehatan dalam taat ibadah menjalani umur ini dengan hal yang diridhai Allah Ta'ala, dibimbing, dijaga dari setiap hal yang dimurka Allah dan diberi husnul khatimah dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.